Halo teman-teman semuanya, pernahkah ketika kalian sedang mengamati di gunung, ternyata teleskop kalian ngembun? Bodinya ngembun, dan lensanya pun juga ngembun. Jangan sepelekan hal ini, karena jika teman-teman memotret dengan mode long exposure selama bermenit-menit hingga berjam-jam, maka tentu hal ini sangat mengganggu. Hasil foto kalian pasti kacau karena ngetril, atau gather atau starlock pun jadi tidak berfungsi karena kehilangan bintang untuk dikunci. Jadi kalau misalkan kalian memotret dengan full setup, biasanya yang menggunakan dew heater ada dua ya, yaitu di body lensa utama dan satu lagi di bagian auto gather. Ini dia barangnya, teman-teman bisa menggunakan dew heater. Dan tentu saja SVBONY SV172 dew heater strip ini saya beli di Aesop Color Innovation dengan garansi resmi selama 12 bulan. Kardusnya berwarna coklat dengan logo SVBONY di tengahnya, dan di sini ada stiker hologram ya, yang menandakan bahwa produk ini adalah original dari SVBONY Hong Kong. Ada 3 tipe yang dijual ya. Yang pertama adalah ukuran panjang 240 mm yang cocok dengan ukuran aperture 76 mm. Lalu panjang 320 mm yang cocok dengan aperture atau diameter tabung 11 mm. Dan panjang 400 mm untuk lensa atau tabung dengan diameter 127 mm. Nah, lensa saya 70-200 ini kan diameternya 77 mm. Harusnya itu pakai yang 240 mm, tapi nggak apa-apa, saya belinya yang 320 mm guys. Nanti akan saya jelaskan kenapa dan seperti apa detail-detail dari dew heater ini. Mari kita buka segel. SVBONY SV172 dew heater strip for telescope and camera. Saya buka dulu kardusnya, dan ternyata saya mendapatkan kartu garansi dari Innovation Aesop Color. Ya, ini garansinya selama 12 bulan atau 1 tahun, dan berikutnya saya mendapatkan sebuah manual instruction. Dan di dalam manual instruction ini dijelaskan lengkap tentang spek dari produk dew heater ini. Ya, seperti ini speknya, dan dijelaskan please use 5 volt 2 ampere atau lebih charger or USB power bank. Nanti akan saya jelaskan lebih detail tentang power supply-nya ini ya. Berikutnya lagi ada sebuah plastik ya. Ini isinya adalah dew heater dan gear regulator. Nah, ini dew heaternya dan ini adalah gear regulatornya. Ya, saya buka dulu dew heaternya. Dan dew heaternya ini terbuat dari material 3 lapis dengan bahan SBR dan black tea untuk menjaga suhu hangat lensa dengan cepat dan merata. Ya, ini adalah dew heater yang ukuran 320 mm. Nah, panjang totalnya itu 40 cm guys. 40 cm. Nah, cuma 320 mm atau 32 cm itu dihitung dari mulai masuknya kabel. Kabel ke arah kanan ini adalah 32 cm. Karena alat pemanasnya itu mulai kabel ini hingga ke arah kanan ya. Yang di sebelah sini ini nggak ada pemanasnya. Ini cuma logo, yang dibaliknya itu ada tempelan velcro nya. Bagian dalam dew heater ini terbuat dari bahan kawat alloy fiber yang memberikan pemanasan dengan super cepat dan stabil. Dan proses isolasi silikonnya dapat mencegah korsleting internal dan sangat aman. Dew heater ini memiliki lebar 50 mm atau 5 cm sehingga aman dan tidak menyebabkan tepian hitam atau vignette pada hasil gambar kalian. Wow, dew heater ini memang dirancang untuk dipakai di teleskop astronomi, bahkan kompatibel dengan lensa DSLR agar tidak berembun saat dipakai di pegunungan. Yang menurut info dari SVBONY Hong Kong sana, bahkan dew heater ini digunakan untuk menghangatkan susu bayi loh guys. Asik. Jadi sekarang saya bisa menghangatkan kopi dengan dew heater ini. Untuk kabelnya saya buka dulu ya. Kabelnya ini sangat panjang loh guys, 180 cm atau 1,8 meter. Wah, ini ya, kabelnya sangat panjang. Memang dibuat panjang agar tidak melilit dan mengganggu saat proses pengamatan dan pemotretan objek deep sky ya. Oke, ini dew heaternya, dan berikutnya ada gear regulator. Oke, saya mau coba cari tancepan dulu ya. Teman-teman, adaptor ini tidak termasuk dalam paketan penjualan ya, dan pastikan sesuai dengan spek yang dibutuhkan, yaitu 5 volt 2 ampere sampai 3 ampere. Ya, ini saya tancapkan. Lalu gear regulatornya saya pasang.
dan saya pasang heaternya seperti ini. Lalu di sini ada 3 mode ya. Kita nyalakan dulu tombol powernya, dan di sini ada 3 tingkat, yaitu low, middle, dan high. Untuk penjelasannya simak video berikut saat saya sedang memakai di gunung. Nah teman-teman, setelah saya mencoba berbagai macam power supply untuk Dio heater ini, ya ini adalah power bank saya yang standar dan tidak bisa digunakan ya. Ketika saya nyalakan tuh langsung mati. Berikutnya saya menggunakan power bank yang fast charging ya. Memang ini bisa nyala tapi hanya sekitar 1 menit saja lalu mati sendiri. Dan yang terakhir saya menggunakan power supply yaitu baterai latte. Ya ini sudah dimodif yang berfungsi sama seperti power bank dan ternyata bisa digunakan ya. Untuk cara penggunaannya sesuaikan dengan kelembapan pada saat teman-teman melakukan pengamatan. Apabila kelembapannya rendah, maka gunakan suhu yang paling rendah ya. Pakai yang low. Jadi kalau misalkan kelembapannya medium ya pakai yang middle, dan kalau kelembapannya tinggi gunakan yang suhu paling panas yaitu high. Untuk mengetahui kelembapan sedang tinggi atau rendah, teman-teman bisa mengecek dari bodi lensa kalian. Apabila bodi lensa kalian ini sampai basah, berair atau berembun, maka gunakan settingan yang paling tinggi atau high. Dan apabila bodi lensa kalian biasa aja ya, cuma ya dingin-dingin biasa, maka gunakan yang low saja. Dan sebagai informasi, apabila teman-teman menggunakan suhu yang paling panas, rasanya ini kalau dipegang seperti saat teman-teman meminum teh hangat di tengah pegunungan ya. Hangat-hangat enak gitu guys. Nah di video barusan terlihat jika power bank saya tidak bisa digunakan untuk Dio heater ini. Biasanya memang karena spek yang tertulis tidak real atau tidak sesuai dengan aslinya. Maklum ya, dulu cari power bank itu hanya untuk ngecas HP doang, tidak ada keinginan untuk Dio heater ini. Lalu harus cari power bank seperti apa yang bisa digunakan untuk Dio heater ini. Sekarang silahkan melihat tabel ini terlebih dahulu ya. Ternyata guys, beda ukuran, beda pula konsumsi dayanya. Mari kita melihat ukuran yang paling besar yaitu 400 mm, dan ternyata daya yang dibutuhkan adalah 9,75 watt dan 2,2 ampere guys. Jadi teman-teman, sebaiknya carilah power bank yang tegangannya minimal 15 watt ya. Agar teman-teman tidak bingung, berikut ada rekomendasi power bank yang bisa teman-teman gunakan. Ada merek Anker, ya ini juga 15 watt. Dan tegangannya adalah 2,4 hingga 3 ampere. Nanti link juga akan saya sertakan di deskripsi. Lalu ada yang lebih bagus lagi ya guys ya. Ini adalah rekomendasi dari penjualnya. Teman-teman bisa memakai yang 66 watt, 5 volt, dan 3 ampere. Kalau yang ini kuat pol power banknya, tapi hati-hati kalian jangan sampai salah masukin colokan ya. Karena power bank ini juga ada colokan untuk tegangan 9 volt dan 12 volt. Jadi pastikan yang kalian masukkan adalah tegangan 5 volt. Dan ini rasanya sudah hangat loh guys. Wow, ini tangan saya pun sampai agak panas. Memang untuk suhu yang paling tinggi atau high ini cocok untuk memanaskan kopi atau susu bayi. Dan berikutnya ternyata saya masih mendapatkan satu buah kantong untuk membawa Dio heater ini ke lapangan. Dan sekarang saya mau coba pasang ke lensa 70-200 saya ya. Dan pemasangannya ini memang harus pas di lensa utamanya atau lensa paling depan. Dan kendalanya memang ukuran Dio shield atau lens hood yang tidak merata dengan tabung lensa. Itu sebabnya saya membeli yang ukuran lebih panjang ya, yang ukuran 320 mm karena ada hoodnya ini loh guys. Padahal secara data ini kan lensanya 77 mm, saya cukup beli yang 240 mm, tapi saya beli yang 320 mm. Ya ini pasang aja seperti ini di samping lensanya. Seperti ini ya guys, dan Dio heater ini dapat teman-teman beli di eShop Color Innovation. Link saya sertakan di deskripsi. Semoga video kali ini dapat membantu buat teman-teman yang ingin melakukan pengamatan di pegunungan. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Bye!